Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Dan senang banget pagi hari ini Win bisa ada lagi di dekat. Dan kita barengan dengan Mahameru Pro Majapahit. Sekali lagi barengan dengan Mahameru Pro Majapahit. Win di sini tidak sendirian dulur, tapi barengan dengan Bapak Akrom. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Pak Akrom, untuk hari ini kita barengan dengan Mahameru Pro Majapahit, sakit dan bagaimana solusinya. Pak Akrom, di dalam Mahameru Pro Majapahit itu ada beberapa kandungan tentunya ya. Jadi tidak berdiri satu bahan saja mboten ya Pak Akrom ya. Ji. Tapi banyak bahan yang ada di situ. Ada protowali, sambiloto, pasak bumi dan juga madu itu sendiri. Ada juga propolis dan probiotik. Sementara untuk sambiloto ini semua masyarakat ada yang tidak tahu, ada yang tahu ya. Kalau sambiloto ya, Pak Akrom ya. Ji. Inggih. Sambiloto nika asline mbah-mbah lek kenal nih jamu paitan. Ini daunnya kok seperti apa ya? Maksudnya jenisnya bukan jenis yang kuat gitu tidak ya? Ji. Seperti kemangi, seperti apa gitu nggih. Ji, gedene sak padha kemangi. Nggih, betul. Tapi betul. rasane pahit. Rasanya pahit ini ya? Ji. Nyetak gitu pahitnya. Ji. Oh gitu. Ini biasanya kalau cara mengkonsumsinya bagaimana Pak Akrom? Iya. Biasane kan mbah-mbah lek ngarani ki 2 gelas dadi sak gelas. Jadi memang ngerebusnya agak lama. Oh, untuk sambiloto ya? Ji. Karena sambiloto sendiri efek yang dimaui adalah sebagai antioksidan. Terus kemudian dia itu zat pahitnya ini kan menguatkan jantung. Makanya nanti kalau mengkonsumsi sambiloto itu kayaknya itu nggak cepat lelah ya. Karena detak jantungnya itu stabil. Stabil ya. Dengan kita mengkonsumsi sambiloto. Dan cara untuk mengkonsumsi sambiloto ini tidak bisa mentah gitu Pak Akrom? Sebenarnya bisa aja kalau betah. Oh gitu. Iya. Kalau urusan betah ya. Iya. Oh gitu. Bisa untuk lalapan sebenarnya. Sebenarnya bisa, tapi nanti rasa yang lain hilang, kalah. Oh, kalah. Karena saking pahitnya ya. Iya. Sama itu, sama bijinya apa itu Pak Akrom? Mahoni. Mahoni. Itu kalau gimana? Sambiloto itu sekali kita makan terus kita kasih minum agak manis hilang. Hilang ya. Tapi kalau mahoni nggak mau hilang. Tetap di lidah itu berasa Ya. ya. Oh gitu. Makanya ya. mbah-mbah lek ngarani mahoni ki nyetak, bener-bener nyetak. Iya, Dalam betul. artian tinggalnya dicetak atau di langit-langit rongga mulut itu lebih lama. Lebih lama. Ya. Walaupun itu mungkin cara mengkonsumsinya pakai pisang atau apa gitu tetap berasa ya kalau di lidah. Ya kalaulah kesenggol ke lidah ya akan terasa Mbak. Tapi kalaulah pas nggak kesenggol ya nggak. Kesenggol nggak terasa ya. Ya. Gitu. Tapi semua ada aturan loh. Jadi jangan sampai kita itu mengkonsumsinya tidak ada aturan gitu. Jangan ya Pak Akrom ya. Ji. Semua kan ada aturannya untuk mengkonsumsi apapun ya. Ji. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti berbahaya. Bukan sebagai obat, malah nanti sebagai petaka gitu untuk tubuh ya. Ji. Oke, di dalam Mahameru Pro Majapahit, sambiloto, brotowali, pasak bumi, kemudian ada juga porwoceng, betul ya? Ji. Porwoceng ya. Ji. Ini sebenarnya bahan-bahan yang cenderung pahit loh ya Pak Akrom ya. Ji. Oke. Dan manfaatnya di situ apa? Bahan-bahan yang pahit itu Pak Akrom? Kalau kita belajar herbal, rasa pahit itu langsung ke jantung. Dalam artian dia mempengaruhi kinerja jantung. Karena jantung sifatnya itu bekerja non-stop ya. Iya. Ya, otomatis dia kan sebenarnya butuh istirahat juga. Nah, saat dia istirahat itu ya saat kita tidur itu atau saat kita ngantuk itu berarti si jantung itu pengen agak mengurangi kinerjanya. Sebenarnya kalau kita ngantuk itu sinyal itu ya? Iya. Oh gitu. Makanya diistirahatkan aja sebentar itu. Kalau siang itu paling kita nggak bisa tidur lama-lama juga. Betul. Paling nanti setengah jam itu kita otomatis bangun sendiri. Nah itu berarti kinerja jantung itu sudah siap untuk bekerja lagi, lebih giat dibanding yang tadi gitu loh. Kalau kelelahan itu sudah muncul, efeknya nanti ke otak kan pompaan darah berkurang, akhirnya dinilai sebagai konsentrasi menurun. Nah, kalau konsentrasi menurun kan kerja kita kan berantakan, pasti banyak yang salah. Makanya itu perlu istirahat.
Kalau jantung itu kan berdetak terus ya Pak Akrom ya. Jadi nggak ada berhentinya, nggak ada. Tapi kenapa Pak Akrom tadi bilang kalau kita istirahat tidur itu berarti jantungnya juga beristirahat. Maksudnya bagaimana Pak Akrom ini? Ya, kalau kita bekerja, detak jantung kita itu lebih dari 80 kali dalam 1 menit. Nah, saat kita tidur itu turun sekitar 10% sampai 15%. Jadi kurang lebih ya 60 sampai 70 detakan per menitnya. Nah, itu sudah merasa istirahat dia. Tidak dipompa terus. Apalagi kalau kita lagi panik. Nah, kalau panik itu bisa mencapai 100 kali detakan dalam 1 menit. Makanya dia kecapean. Deduknya lebih gitu ya? Ya. Iya. Kayak lagi stres, kepikiran, kayak macam-macam lebih gitu. berdebar gitu ya Pak Akrom ya? Nah, itu perlu istirahat. Makanya salah satu untuk meredakannya adalah nanti stres otak itu kan kalau kita berpikir butuh banyak nutrisi dan butuh banyak oksigen. Makanya kalau kita stres sering-sering aja napas panjang. Nah, beberapa kali, 2-3 kali tarik napas panjang, nanti akan lebih rileks. Untuk merilekskan ya, mengontrol suasana hati juga ya. Di sini ada manfaat dari Sambiloto sendiri juga untuk pelindung ini ya, sebagai pelindung gitu ya. Pelindung hati, maksudnya bagaimana ini Pak Akrom? Ya, kalau lah hati itu kan fungsinya sebagai yang dikenal masyarakat kan sebagai anti racun ya, atau netralisir racun. Nah, supaya dia tidak keracunan kan perlu pelindung. Nah, istilahnya pengawal ya. Nah, kalau lah dia tidak dilindungi ya racun yang dia kerjakan nanti kalau lah memang terlalu banyak akhirnya akan meracuni si hati itu sendiri. Makanya di sini hati harus punya protektornya. Nah, selain dari Sambiloto itu sebenarnya dari temulawak itu juga hepatoprotektor. Nah, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya hepatoprotektor. Pelindung hati. Nah, di sini selain Sambiloto yang ya kalau lah Sambiloto kan rasanya ya pahit begitu. Tapi kalau lah temulawak kan ada ya getarnya ya. Nah, langu lah wong Jawa lek ngarani. Langu betul. Lebih ke langu. Oke, dan untuk Mahameru Pro Majapahit ini bisa juga untuk membantu untuk menyembuhkan ini pencernaan Pak Akrom. Sebenarnya seberapa penting ya atau seberapa perlu kita itu untuk rutin minum Mahameru Pro Majapahit Pak Akrom? Ya. Untuk perlindungan pencernaan kita. Kalaulah kita nggak punya penyakit-penyakit yang dikeluhkan istilahnya ya kita untuk menjaga kesehatan sih sehari sekali sudah cukup 1 sendok makan ya. Itu sudah cukup. Karena kalau kebanyakan nanti juga kita jadi agak repot juga. Betul. Repotnya di sini gimana? Ya kita nanti nggak mau istirahat. Terus kemudian makannya nafsu makan jadi meningkat. Akhirnya orang akan merasa loh tambah berat badanku. Nah, itu kan efek dari pencernaan yang sudah membaik sebenarnya. Tapi tidak diimbangi dengan pergerakan alias mengolahragakan ya, diri ya. Nah, itu akhirnya makanan yang kita makan itu ditumpuk-tumpuk jadinya lemak. Nah, kalaulah makannya cukup dalam artinya meningkat, kalau kita tambahi dengan aktivitas fisik, nah, badannya istilahnya keluar keringatnya lebih banyak, ya nanti insya Allah nggak akan gemuk sebenarnya. Tapi betul. Kan kebanyakan orang kalau sudah banyak makan terus akhirnya kan sendepel alias leyeh-leyeh. Karena perut sudah kenyang. Iya. Gitu ya. Oke. Kenapa ya Pak Akrom ya di seputar punggung atau entong-entong biasanya Pak Akrom menyebutnya seperti itu, kok sakit ya, rasanya kemeng banget, ini dikarenakan apa? Dan itu menjalar sampai ke leher. Terima kasih. Monggo silakan Pak Akrom. Kalau entong-entong ya, punggung atas ya, punggung atasnya ya mulai entong-entong gitu ya, sampai bahu itu memang otot-ototnya itu kan tumpuk-tumpuk. Dia fungsinya adalah untuk menyangga kepala kita. Nah, otak aja beratnya otak, belum tengkoraknya ya, belum tulang kepalanya itu udah 2 kiloan. Nah, kalau ditambahin tulang, ditambahin telinga, itu istilahnya ya, terus tambahin otot wajah, otot kepala, itu akhirnya bisa mencapai 3 kilo. Nah, kalaulah itu kan di atas terus disangga terus. Nah, penyangganya kalau hanya cuman tulang ya nanti nggak bisa nengok kita.
Nah, otot-otot itu yang menyangga itu kan dari leher, tengkuk itu ya. Iya. Nah, itu sampai dengan punggung itu sampai ke bawah. Itu satu jalur lurus ototnya. Tapi biasanya yang paling nyeri itu memang sekitar bahu sampai entong-entong gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia ada pergerakan. Nengok kanan, nengok kiri, nunduk, ya, tengadah itu kan otot-otot itu yang bekerja. Makanya dia sering akan kaku. Nah, kekakuannya itu kenapa sih sebenarnya? Ya efek dari kinerjanya, atau dalam dunia medis disebut sampah otot atau gitu. asam laktat. Dari leher itu sebenarnya perlu kita lakukan suatu peregangan supaya nanti dia agak rilis ya, istilahnya kekakuannya itu akan lepas ya. Nah, caranya bagaimana? Kita satu tangan, tapak tangan kita posisi kita duduki ya. Kalau kita posisi duduk, diduduki. Jadi bukan tapak tangannya tetap di bawah. Jadi yang kita duduki kan punggung tangannya, itu tangan kiri. Sebagai contoh tangan kiri. Terus kemudian kita tangan kanan di kepala, ditundukkan kepalanya, tunduk maksimal, tengadah maksimal, nengok kanan, nengok kiri maksimal, terus kemudian dipatahkan maksimal. Nah, setelah itu diputar pelan-pelan, bolak-balik aja kiri kanan. Nah, itu nanti akan merelaksasi sekitar leher dan sampai dengan punggung atas. Sampai entong-entong itu ya. Nah, itu Lebih kalau dikenal entong-entong. kalau lah nggak ada yang dimintain pijit. Nah, pada dasarnya kekakuan leher itu bisa juga karena kebanyakan mikir. Oh, stres itu bisa juga kaku di situ ya, Pak Abram ya. Kepikiran yang mikir yang banyak lah ya Iya, istilahnya. betul. Nah, kalau kita hidup kan biasa lah orang pasti mikir Namanya macam-macam. hidup ya. Nah, kemudian untuk rilisnya tarik napas panjang, pelan-pelan, keluar pelan-pelan, terus dilakukan gerakan-gerakan yang tadi. Untuk kaki ya, epek-epek sikil ya. Itu kan bisa jadi dari pinggangnya sebelumnya itu sudah pegel-pegel tapi nggak dihiraukan atau dijarni wae. Nah, itu kan boyoke wis mekengkeng menengahe wis gak diopeni terus akhirnya merambat ke kaki. Nah, kalaulah ilmu anatomi itu saraf-saraf untuk tapak kaki itu adanya di pinggang. Nah, sarafnya itu ya karena otot-ototnya tegang akhirnya sarafnya juga ikut tegang. Nah, akhirnya yang dirasa di tapak kaki itu rasanya kadang-kadang mati rasa, tebel, atau mungkin ya panas. Nah, itu tapi tadi di seputar ini ya, seputar apa? Yang panas tadi loh Pak Abram, kakinya ya. Kaki ya, epek-epek ya, tapak kaki. Dan ya. juga ini loh apa, betisnya. Betisnya kan kaku. Nah, itu karena saraf. Katanya panas gitu rasanya. Itu biasanya dari pinggang, Mbak. Dari otot-otot pinggang, saraf pinggang itu tegang semua. Iya, mungkin posisi duduk terlalu lama atau lagi matun neng sawah, bersihin rumput-rumputan yang di sawah itu kan agak membungkuk nih. Nah, itu kan ketegangan di pinggang atau ngindit ataupun biyen ya ngindit tenggok. Nah, lek saiki wong wis ora gelem ngindit. Ya, tosane dicedhekne ngoten. Nah, iya sekarang mau rekoso. Nah, untuk meredakan ketegangannya itu, posisi tidur terlentang, melumah. Nah, kemudian tekuk lutut satu, mulai kiri atau kanan terserah. Ditekuk, dipegang lututnya, ditarik sampai mepet ke perut. Tarik napas, tahan kurang lebih 5 hitungan, terus kemudian lepas napas sambil diluruskan lututnya itu tadi. Selonjor maneh. Terus ngono ganti sikil sijine. Nah, itu terus kemudian dua-duanya ditekuk, dipeluk ya. Nanti terus lepas napas sambil diluruskan. Nah, itu nanti akan membantu ketegangan-ketegangan dari otot-otot pinggang supaya tidak terlalu tegang. Nah, itu untuk buwil. Terus kemudian kalau mau herbalnya atau jamu nih, kalau jamunya itu biasa jahe kali serai. Jahe dan juga serai. Kalau ditambahin dengan Mahameru Pro, itu akan lebih baik, gitu ya. Karena nanti selain anget, pahit, nanti relaksasinya juga ada di serainya, kan gitu. Untuk Mahameru Pro Madu Pahit ini kan mengkonsumsinya 1 hari itu cukup 1 sendok. Ini karena lebih
sempurnakan kan Pak Akrom. Kalau biasanya 2 sendok, sekarang cukup 1 sendok pagi, siang sama malam. Nah, ini untuk hangat-hangatnya bisa ya dicampur begitu lebih enak gitu ya. Oke. Diparingi jahe utawa ditambah jahe serai niku lebih sip niku. Kalau jahe dan juga serai itu dikonsumsinya bisa 3 kali kah? Sebaiknya menjelang tidur aja lah, untuk gitu supaya ya. tidur Satu kita gelas lebih rileks gitu ya. Sore jam-jam 7 itu sudah nggak apa-apa ya. Akan tidur kita akan lebih enak. Oke. Terima kasih untuk Pak Akrom. Pak Akrom, untuk Mahameru Pro Madu Pahit, ini sangat cocok nggak sih untuk usia yang mungkin masih produktif gitu? Karena kan biasanya yang cari itu usia yang sudah sepuh gitu, dewasa sepuh ya. Tapi untuk usia produktif kisaran 25 begitu bisa nggak untuk mengkonsumsi Mahameru Pro, Pak Akrom? Sebenarnya sih bisa saja ya. Tapi di sini kan orang menilai itu untuk penyakit alias obat. Betul. Nah, makanya sebenarnya kalaulah diperlukan ya silakan. Kalau ada memang keluhan-keluhan. Tapi kalau nggak ada keluhan diminum pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuma cukup, aturannya? Iya, 1 kali aja. Mungkin dipilihnya sore boleh ataupun pagi juga boleh. Kenapa? Karena untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit, itu aja sih. Kalau usia produktif itu biasanya kan usia-usia yang aktif ya. Banyak yang dikerjakan gitu, biasanya kenceng banget untuk aktivitasnya, mungkin olahraga atau apa gitu ya. Jadi perlu juga kah di situ ada kandungannya yang bisa membuat lebih lebih lancar untuk beraktivitas, itu apa di situ Pak Akrom? Apakah brotowali atau sambilotonya atau pasak buminya di situ Pak Akrom? Pada dasarnya ini kan untuk menjaga kesehatan ya. Yang namanya menjaga kesehatan itu tidak ada salahnya kalau kita mengkonsumsi Mahameru Pro. Kenapa? Karena setiap kali aktivitas banyak sekali sampah yang tidak sempurna terbuang. Nah, sampah-sampah ini ada ya sebenarnya sampah otot ya istilahnya, karena kita bergerak. Otot kita itu mengeluarkan sampah, kalau tidak sempurna terbuang ya besoknya kita rasa tuh kaku-kaku, keju-keju. Nah, itu karena sampah ya? Iya. Nah, nanti kalau sampahnya efek dari berpikir itu agak lebih sulit lagi dibersihkan. Nah, makanya di sini kalau sampah-sampah yang tidak bisa dibersihkan itu nanti rasanya munculnya nanti biasanya. Kemudian sampah dari darah itu ya kan harusnya dibuangnya lewat kencing. Kalau kita kurang minum, membawa efek nanti sampahnya itu mengendap. Ya kayak kita mau bersih-bersih kalau nggak dibilas itu kan sampahnya kan nempel ngendap ya. Ngendap akhirnya mengeras. Nah, di situ nanti akan numpuknya tuh di ginjal, akhirnya bentuknya adalah batu ginjal. Nah, di sini karena efek kurang minum atau memang makanannya terlalu banyak mengandung sampah. Nah, inilah kita perlu suatu istilahnya itu zat aktif yang ada di dalam tanaman yang kita kenal sebagai antioksidan. Untuk resik-resiknya itu. Ya. Gitu. Nah, kalau nggak dikasih begitu ya nanti bisa jadi mengendap terus nempel, sulit dibersihkan. Sebenarnya makanan yang mengandung sampah ini bagaimana Pak Akrom? Maksudnya gimana ini? Ya, makanan yang mengandung tadi ya disebutkan sama Pak Akrom ya? Ya gini, makanan yang mengandung sampah di sini sebenarnya ya pengawet. Oh gitu. Ya pengawet, perasa, pewarna. Nah itu sebenarnya nggak dibutuhkan oleh tubuh. Iya betul. Sebentar, ini ada yang telepon, kita terima dulu guys sebelum nanti kita membahas itu juga. Assalamualaikum pelosok. Tadi makanan yang sampah itu seperti pewarna itu ya, perasa itu ya. Karena memang kalau makanan kita masak ya Pak Akrom ya, dikasih perasa itu kan lebih nikmat Pak Akrom. Iya, itu enak di lidah. Nah sebenarnya perasa itu asalnya dari apa itu ya? Sebenarnya awalnya itu kan rasa yang kita pengen itu kan gurihnya, rangsangan untuk makan gitu kan. Nah cuman kita kalau kebanyakan ya akhirnya tertipu karena itu hanya di lidah, nanti di dalam tubuh kita nggak dipakai itu. Makanya gula karo uyah hasilnya wis cukup. Sudah cukup ya? Sudah. Kalau gula sendiri sama uyah dipadu-padankan itu sudah menimbulkan rasa gurih kok sebenarnya ya Pak Akrom ya. Terus kemudian kalau ditambahin lagi sama bawang merah, bawang putih itu kan lebih sip, atau ketambahan ketumbar itu kan lebih enak itu sebenarnya. Betul. Makanya di sini ini itu yang
itu yang diperlukan karena memang di sana ada zat aktif yang menimbulkan rasa tadi. Nah, tapi kalaulah secara sintetis atau kimia buatan di pabrik itu nanti akan muncul yang namanya kalau bahasa kimianya sodium. Nah, sodium inilah yang nggak dibutuhkan oleh tubuh. Itu nanti akan menjadikan kualitas sampah itu luar biasa keras. Untuk dinetral atau dibuang itu jadi lebih sulit. Makanya ini akan menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, sodium ini yang nantinya ya bisa jadi batu ginjal, batu empedu, ataupun nanti plak itu lebih sulit untuk dibersihkan di tubuh. Nah, untuk yang membersihkannya ini sebenarnya apa-apa yang kita makan dari tumbuh-tumbuhan itu penting semua. Kalau sekarang kita sudah mengenal bahasa-bahasa kimia yang dikenalkan di TV, di radio, atau di internet, kalau kita ini semua banyak ya, zat tanin, saponin. Nah, itu kan istilah-istilah yang bikin puyeng juga sebenarnya. Tapi kalau kita sederhanakan, sebenarnya itulah yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itulah yang disebut antioksidan. Jenis-jenis antioksidan itu banyak sekali. Nah, supaya lebih gampang orang dikenalkan dengan antioksidan gitu aja lah. Win penasaran dengan tadi Pak Akrom, pertanyaan Bu Wil ya. Pertanyaan Bu Wil tadi kan ada terasa panas di kaki juga. Nah, terasa panas di kaki itu bisa jadi ini adalah tanda-tanda dari diabetes. Sama nggak tadi ya? Dengan terasa panas di kaki karena cedera ototnya atau mungkin gejala diabetes, Pak Akrom? Sebenarnya berbeda. Berbeda? Ya. Panasnya berbeda atau gimana maksudnya? Ya, panasnya itu ya, kalau panas karena kecederaan itu panasnya itu gigit. Tapi kalau untuk tanda-tanda diabetes itu biasanya semelenget ya, seret hilang ya. Itu kalau diabetes itu di mana itu biasanya tanda-tanda panasnya di mana Pak Akrom? Pada dasarnya panasnya di diabetes itu ya kaki juga, karena kaki yang jarang dilakukan pergerakan lebih, dalam artian selain dari jalan itu sebaiknya dilakukan gerakan-gerakan yang lebih lagi supaya nanti sampah di kaki itu terbawa oleh darah ke jantung, jantung dioper ke ginjal untuk dibersihkan. Nah, karena ngendap di bawah itu akhirnya tertimbun, yang kita rasa adalah pegel awalnya, tapi nanti lama-lama menjadi kesannya itu panas-panas bagaimana gitu. Ya kayak dingin itu kan, es kita kalau kita pegang pertamanya kan dingin. Begitu kita lepas kan rasanya panas. Panas ke tangannya, ya. Betul. Nah, semacam itulah, karena terhambat alirannya, lama-lama yang kita rasa adalah rasa panas yang ya kayak gitu, cuman tidak gigit kan itu rasa panasnya. Ya panasnya kemeng, nggak enak gitu aja. Nah, selain itu sebenarnya tanda-tanda diabetes yang itu kan sekundernya, dan itu biasanya kalau dicek gula darahnya itu masih normal-normal saja. Tapi itu sudah istilahnya pengeringatan awal ya. Nah, kalau kita mengabaikan ya nanti akan jadi beneran. Nah, makanya kita perlu pemeriksaan gula darah saat puasa. Itu habis puasa lebih dari 10 jam itu ya, puasa ya malam makan jam berapa sampai 12 jam lah itu. Terus kemudian kita ke laboratorium, kita cek. Nah, kalau lah di bawah 100 itu normal. Tapi jangan sampai di bawah 80 lah, nanti udah klemes itu, nanti mau pingsan itu biasanya. Nah, tapi kalau lah di atas 129 itu sudah positif kencing manis biasanya. Itu kalau dari gula darahnya. Tapi sebenarnya penanda yang utama dari kencing manis itu bukan gula darahnya, tapi HbA1c. Apa itu Pak Akrom? Ya, itu nanti istilah-istilah dari laboratorium. Nah, nanti kalau penanda kencing manis itu nanti yang diperiksain itu, dan itu nilainya lebih mahal dibanding hanya gula darah. Kalau gula darah 5.000 udah selesai bayar 5.000, tapi HbA1c lebih dari itu. Karena lebih detail gitu ya. Ya sebenarnya cuma satu macam aja, cuman reagennya untuk membaca hasilnya itu loh, itu yang mahal. Makanya nilainya saat kita periksa itu akhirnya jatuhnya mahal. Sebenarnya penyakit ginjal itu sendiri itu banyak. Tapi yang terminal istilahnya ujung-ujungnya itu adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal di sini ini ya sudah mentok, itu terakhir, cuman satu-satunya. Tapi penyebab-penyebabnya ini yang wajib kita tahu sehingga kita bisa menghindari jangan sampai kena
kegagalan ginjal. Fungsinya ginjal kan cuci-cuci, istilahnya membersihkan darah. Berarti kondisi ginjal harus basah atau gimana ini? Ya butuh air. Kalau kita nyuci air bilasan sedikit kan cucian nggak akan bersih. Nggak akan bersih ya? Ya kan? Nah di sini butuhnya minum. Nah keperluan minumnya yang harus kita penuhi. Untuk bilas-bilasnya itu tadi. Nah kalau jenis-jenisnya itu nanti ya sebenarnya ISK, infeksi saluran kencing itu juga bagian dari penyakit ginjal. Terus kemudian dia nanti ada batu ginjal. Nah itu nanti batu ginjalnya di mana? Nah, masih di piala ginjal atau di kantong kencing. Nah itu beda lagi. Nanti yang ini pemeriksaannya lebih akurat dengan laboratorium. Terus kemudian ada juga infeksi di glomerulus. Nah glomerulus itu adalah saringannya. Terus kemudian di nefronnya. Nefronnya itu bagian penyerapan ulang, nah, penyerapan ulang elektrolit. Nah, itu nanti penyakit-penyakit ginjalnya. Nah, kalaulah yang sudah rusak semua itu namanya gagal ginjal. Nah, gagal ginjal penyebabnya banyak sekali. Bisa jadi karena memang makanannya terlalu banyak sampahnya sehingga dia kecapean, jebol. Nah, kayak mesin cuci kapasitas 6 kilo diisi 8 kilo kan jebol. Nah, kayak gitu. Jadi sampahnya terlalu banyak. Nah, sampah-sampah itu dari makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, pengawet, perasa, ya itu yang nggak diperlukan. Itu nanti kasihan si ginjal dan juga kasihan si liver atau hati. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Terus kemudian darah tinggi yang tidak terkontrol itu juga bisa untuk mengganggu kinerja dari fungsi ginjalnya. Terus kencing manis yang tidak terkontrol itu juga bisa mengganggu kinerja dari ginjal. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Nah, kalau jenisnya yang tadi ya Mbak Siti. Nah, kalau kreatin itu sendiri, kreatinin itu adalah bagian dari sampah ya, yang itu harusnya tetap ya bukannya istilahnya itu istilah kimia untuk pemeriksaan ginjal. Biasanya ada dua macam, ureum kreatinin. Nah, ureum kreatinin ini penanda bahwa ginjal kita itu masih oke apa enggak. Kalau nilainya lebih tinggi daripada yang disebutkan di dalam lembar laboratorium, akhirnya nanti ya berarti sampahnya itu di darah itu masih tinggi. Yang harusnya taruhlah ibaratnya kita sampah itu baju ganti yang kita cantolkan di belakang pintu itu maksimal 3. Ibaratnya gitu ya. Nah, kalau lebih dari 3 itu kan berarti males umbah-umbah misalnya. Gitu. Nah, sampahnya kan berarti nggak mau dikurangi. Nah, maksimal itu yang dicantolnya kudunya mungkur telu. Siji kan nggak masalah kan gitu ya. Nah, sampah ureum ataupun kreatinin itu harus di bawah 3 tadi ibaratnya gitu. Nah, akhirnya kalau lebih dari itu berarti kegagalan fungsi untuk membersihkan. Nah, controlling bersih-bersihnya itu udah turun. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaannya BUN, blood ureum nitrogen. Nah, itu kan yang menyebabkan nanti ginjal itu rusak itu dari BUN. Jadi biasanya kalau di laboratorium untuk mengecek fungsi ginjal itu 3, ureum, kreatinin sama BUN. Assalamualaikum Pak Akrom, mau tanya, badan saya itu sering panas hampir 2 bulan. Tapi panas hilang dengan sendirinya. Ya kira-kira 15 menit panas banget, kemudian campur tangan ini terasa linu gitu ya, sebelah kiri, mulai dari leher sampai ke kaki. Itu sebenarnya apa penyebabnya? Ini terima kasih dari Pak Tony yang ada di kawasan Jombang. Jadi terasa panas hampir 2 bulan, panasnya itu kadang cuma 15 menit begitu. Dari leher sampai dengan kaki. Monggo Pak Akrom. Ya, bisa jadi kalau cuman panas-panas gitu ya, itu kalau dalam medis itu dicurigai satu infeksi. Infeksinya di sini ini bahwa tentara tubuh kita itu menang kalah gitu lah ya. Itu disertai rasa linu juga? Bisa, karena tanda-tanda infeksi itu kan ada nyeri. Nyeri itu kan bagian dari linu ya. Nah, panas itu kan bagian dari tanda infeksi. Radang ya, infeksi itu sama aja dengan radang. Kalau linunya di sekitar itu berarti infeksinya di mana itu Pak Akrom? Sebenarnya macam-macam begini ini ya harus di laboratorium supaya lebih pasti ya. Nah, adakah dia nanti peningkatan dari darah putihnya, kemudian adakah dia nanti penurunan dari trombositnya ya, karena memang daya tahan tubuh kita tuh masih 50-50, istilahnya menang kalah. Makanya intermittent atau
nggak stabil gitu ya. Nah itu juga bisa. Yang kedua itu bisa juga karena memang ada saraf pengatur suhu tubuh kita itu kacau. Nah itu sarafnya itu ya nggak tahu gimana itu ya. Itu ada di sekitar leher. Kalau dalam ilmu perpijatan tradisional itu ada di sekitar leher sampai dengan nanti di cekungan wadah sabun atau balung salang niku biasanya ada yang kaku nggih. Nah, kalau pijet Jawa itu. Ya. Iya. Tapi kalaulah dalam dunia medis ya nggak ada itu. Cuman ya itu tadi kemungkinan ada infeksi yang tidak terselesaikan oleh tubuh. Kemudian ada gangguan di saraf. Dalam artian di sarafnya pusat ya. Itu akhirnya akan terjadi kondisi-kondisi kayak demikian. Nah, makanya di sini perlu pemeriksaan laboratorium darah. Nah, nanti ditelusuri dari situ yang baru mana tahu gitu ya penyebabnya ya. Jadi untuk Pak Tony ini intinya harus periksa dulu karena tidak bisa langsung ditebak. Oh gini tidak bisa ya Pak Akrom ya. Oke. Karena ada rasa panasnya tadi ya. Oke. Gipun kita harus pamit. Ada yang mau disampaikan sebelum kita pamit Pak Akrom? Untuk pesan saya sih, segala sesuatu kan bermula dari niat. Dawe Mbah Yai kan inamal a'malu binniyah. Itu ya memang dari Al-Qur'an sendiri juga disebutkan demikian. Makanya dari itu marilah kita meniatkan hidup kita itu untuk beribadah. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah, kita harus sehat fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.